Sebenarnya bagaimana sejarah umat Islam dalam menghadapi pandemi. Kemudian sikap yang harusnya dilakukan oleh umat Islam dalam menghadapi pandemi. Dan yang terakhir, sebenarnya apa makna pasrah terhadap takdir Allah. Karena kan seringkali kita mendengar kalau orang-orang itu tak usah peduli dengan pandemi, karena semuanya itu udah takdir Allah. Kalau mau udah jatahnya mati, ya mati. Kenapa harus takut? Nah, itu. Mohon dijelaskan sebelum kita ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Monggo silakan kepada Buya Sakur dengan rasa hormat. Setelah dunia, khususnya pemerintah Indonesia, mengambil kebijakan-kebijakan untuk mencegah penyebaran corona ini dengan cara lockdown, menghindari adanya kerumunan-kerumunan masyarakat, hajatan-hajatan pernikahan di cancel semuanya, ya. Termasuk juga tempat-tempat ibadah banyak orang juga ditutup semuanya. Itu ingin pemerintah mencegah. Nabi Muhammad sendiri juga sudah mengatakan seperti itu. Kalau sedang ada wabah di suatu tempat, kamu jangan pergi ke sana. Tapi kalau di tempat kamu sedang wabah, kamu juga jangan keluar. Nah, seperti itu. Nah, kebijakan pemerintah untuk menghindari adanya perkumpulan pertemuan berskala besar itu juga mendapat reaksi bermacam-macam. Ada umat Islam yang tidak sepakat dengan sholat Jumat diliburkan. Nah, saya datang berkali-kali banyak di sini dari beberapa masjid minta pendapatnya bagaimana ini Jumat diliburkan, bagaimana hukumnya, kan begitu. Jadi masih terbelenggu dengan masalah hukum juga persoalannya. Jadi saya tidak menjawab dengan banyak dalil lah, dengan mudah saja. Begini. Kita udah jangan pakai cari kola-kola, udah capek, udah asal sampai kolanya. Jadi andai kan Anda sedang sholat, tiba-tiba anak Anda jatuh di balong gitu, diterusin sholatnya atau nulung anak dulu? Tolong. Ya, menyelamatkan nyawa itu penting, bahkan lebih dari nyawa, harta pun. Lagi sholat di sawah, habis panen, itu padi yang di karung itu dibawa orang. Anda teruskan sholatnya dulu atau ngejar maling dulu? Ya itu sampai ya akhirnya ya kebijakan itu ada yang sampai dicaci maki segala macam ya kan begitu. Nah itu jadi artinya bahwa nampaknya sebagian umat Islam ada yang belum siap untuk melaksanakan lockdown ini semacam ini, ya kan begitu, bandel gitu alasannya ini sholat tidak bisa, sampai haji aja diliburin kok. Ya, mungkin tahun ini nggak ada haji ya? Nggak ada. Itu kan untuk Indonesia. Jadi belum siap dengan untuk realisme semacam ini. Jadi akhirnya kesan saya ini banyak sekali ritual-ritual agama Islam ini menjadi belenggu. Bukan saya mengatakan, orang itu merasakan bahwa karena kewajiban Islam sifatnya seremoni, akhirnya membelenggu aktivitas. Ya, sehingga akhirnya seorang supir bus kota di Jakarta ya berhenti sholatnya karena nggak ada sih caranya. Yang ngambil mobil bus ini jam 1 sampai jam 10 malam, duhur, asar, maghrib, bisa di mana sholatnya? Ya udah nggak sholat aja sekalian. Lah kalau orang Islam itu dengan kewajiban 5 waktu dan tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun, ya sudah, orang Islam nggak bisa jadi supir taksi, nggak bisa jadi masinis, nggak bisa jadi nakoda, nggak bisa jadi pilot. Iya kan? Nah itu semacam itu. Jadi artinya bahwa kebijakan sudah ada, umat Islam sendiri masih banyak yang merasa tidak paham bahwa yang lebih penting sholat Jumat. Sampai sekarang juga masih banyak sholat Jumat yang nggak libur. Ya sekalipun physical distancing ya, tapi juga pada akhirnya ya tetap aja akhirnya.
berdekatan juga. Nah itu semacam itu. Jadi bagaimana Islam menangani ya jelas itu Nabi mengatakan begitu. Kitanya di sini terbelenggu atau terbatas dengan ibadah salat bagaimana nantinya kan begitu. Nah ini kemudian Islam itu lebih banyak mengambil ya. Jadi artinya begini. Dalam hal menjaga kesehatan itu di Lebanon dulu kalau nggak salah di Lebanon tuh pernah diadakan tes tuberkulosis itu 100 orang yang beragama Islam diuji hidungnya, dicolek gitu, ditaruh di kaca lihat mikroskop, sama orang yang non muslim juga 100 orang. Hasilnya apa? Orang Islam yang rajin wudhu sehari 5 kali, membersihkan hidungnya, tercatat hanya sekitar 5% yang mengandung tuberkulosis. Tapi yang tidak pernah wudhu itu mencapai sampai 60%. Nah, jadi artinya bahwa seremoni-seremoni Islam sendiri termasuk wudhu sebetulnya mah maqasidus syar'inya itu adalah untuk menjaga kesehatan juga, menjaga kebersihan. Jadi kalau ada orang Islam yang sholatnya rajin tapi TBC ya jangan-jangan wudhunya nggak bener. Ya, kita kan membersihkan telinga itu, istinsak itu kan disedot, ya kan, lalu dikeluarkan dengan keras supaya korongnya keluar. Coba kita lihat di masjid bagaimana cara mereka mencuci hidung. Betul. Kan begitu. Betul enggak? Betul. Nah, bahkan sampai konsep suci dan bersih yang dulu merupakan satu paket kesehatan Islam bahwa air harus bersih. Ternyata sekarang bersih dan suci sudah dipisah sehari-hari. Karena saya juga pernah dulu di pondokan, di Balong, musim panas. Balong itu sudah berwarna hijau, sudah banyak ugat-ugatnya, karena orang cebok juga di situ dan sebagainya. Bakteri melulu, ya suci. Sah wudhunya kan? Bersih enggak? Bersih enggak? Suci enggak? Kalau begitu beda dong. Nah ini dari sini saja kita mesti kita mempola kembali lah. Jadi bukan salah Islam, salah kita sendiri gitu aja. Saya kira begitu kira-kira lah. Iya. Oke. Terima kasih. Untuk yang menanggapi makna pasrah terhadap takdir Tuhan bagaimana Bu ya? Nah beginilah pasrah itu. Kenapa pasrah? Saya juga menganjurkan kepada teman-teman yang sedang terkurung di rumah ini. Saya juga mengatakan pasrah. Kenapa? Ya udah tinggal di rumah, makan seadanya, yang sabar, jangan panik. Sebab kalau panik, kegelisahan, Anda marah, ya kan gitu, Anda tidak puas, berkeluh kesah, malah itu menjadi down. Imunitas Anda menjadi turun. Karena bagaimanapun orang yang jiwanya sudah pasrah dengan orang yang berkeluh kesah berbeda. Karena kalau orang tidak menerimakan ketentuan Tuhan, itu ada satu pertarungan dalam dirinya menyebabkan dia menjadi stamina-nya tubuh. Stamina tubuhnya menjadi menurun. Bahwa kepasaran itu adalah intinya adalah membuat jiwa kita tenang dan damai. Ya kan gitu, tidak ada keluh kesah. Nah ketika dia sudah menyerah dalam keadaan damai, justru malah virus COVID ini sendiri itu tidak akan bisa berpengaruh pada orang yang stamina tubuhnya itu kokoh. Tetapi namanya pasrah itu sendiri adalah jangan disamakan dengan orang apa namanya gelos apa namanya itu. Balelo. Yang pasrah itu begini maksudnya, Bung. Mobil itu ditaruh di luar, pinggir jalan, tidak dikunci.
lalu Anda tidur lalu bilang saya pasrah. Ya salah, bukan begitu pasrah mah. Pasrah itu mobilnya ditaruh di dalam garasi, mobilnya dikunci, pintu garasinya dikunci, gerbangnya dikunci. Silakan Anda tidur, ufawidu amri ilallah, aku pasrah kepada Allah. Itu namanya pasrah. Nah, pasrah dalam menghadapi COVID itu bukan berarti Anda tidak pernah cuci tangan, Anda nggak pakai masker, Anda berkumpul dengan orang setiap hari, namanya bukan pasrah. Pasrah itu setelah upaya kita lakukan seoptimal mungkin, adapun apapun yang terjadi kita serahkan kepada Allah. Sebab bagaimanapun juga kepasrahan pada Allah akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Kalau jiwa kita tenang, maka kerja metabolisme tubuh kita, fisiologi kita itu akan bekerja dengan sempurna semuanya itu. Jadi saya kira wa min syarri hasidin idza hasad juga sama, sebab salah satu yang menyebabkan badan kita menjadi rapuh itu ketika di dalam diri kita ada rasa dendam, ada kebencian, ada kemarahan. Hasud itu merupakan satu virus juga yang bisa merusak tubuh kita. Jadi supaya tubuh kita kuat, hilangkan rasa dendam dan kebencian kepada siapapun. Orang hasud itu orang yang tidak punya tujuan hidupnya. Dia hanya pengennya menghilangkan segala kebaikan. Sebab al-hasad juga atamani, hasud itu adalah sifatnya menghilangkan segala kenikmatan, kenyamanan. Jadi hasud itu dia akan menghilangkan satu kondisi yang nyaman, kan tidak tenang hidup kita ini. Jadi kepada itu nanti silakan pakai masker dulu, sudah nyonya, jaga physical distancing, ya kan gitu. 3 aja di rumah, kan gitu. Silakan tawakal tu Allah. Wa idza azamta fatawakal Allah. Jadi azam saja dulu, setelah azam baru tawakal. Azam itu artinya semua persyaratan dan sebagainya, bahwa tawakal itu bukan begini. Kita menghindari COVID itu nggak cukup hanya dengan sholat berdoa saja, tapi juga harus dengan langkah-langkah yang positif dong. Artinya yang jelas kita lakukan untuk menghindarinya. Adapun nanti pasti nggak selamatnya nggak juga. Nah disitu letaknya bahwa kita pasrah kepada Allah. Yang jelas tidak akan mati orang yang panjang umurnya.